Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, annyeong Hanya. Halo guys, perkenalkan, nama aku Auliana Sila Putri dari kelas 10 TKP 1. Di video kali ini aku akan berbagi sedikit cerita karena di sini ditugaskan untuk membuat sebuah video dakwah ya, tapi aku sini mau bercerita tentang Nabi Adam versus iblis. Sebenarnya mohon maaf nanti bila ada kesalahan di videonya karena aku sendiri baru belajar bikin video kayak gini. So, simak terus videonya. Oh enggak sih, sebelum manusia diciptakan itu ada makhluk Allah yang Allah udah ciptakan. Salah satunya malaikat dan jin. Dan yang terakhir kita. Nah, pada saat di semua makhluk ada di surga, nah Allah memerintahkan semua makhluknya untuk sujud pada manusia. Nah, dan ada yang menolak. Siapa? Iblis. Karena iblis gak mau sujud sama manusia ya. Terus Allah tanya gitu, kenapa kamu gak mau bersujud? Nah, dalam dalilnya tuh, terus iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Aku terbuat dari api, sedangkan dia terbuat dari tanah. Padahal Allah nggak bilang loh siapa yang lebih baik, apakah api, apakah tanah. Jadi iblis itu merasa dirinya lebih baik. Nah, singkat cerita, karena iblis gak mau patuh sama Allah dan gak mau sujud terhadap manusia, nah akhirnya iblis dikutuk keluar dari surga. Nah, karena yang tadinya iblis ganteng, sekarang dia jadi buruk rupa. Nah, ya serius, tadinya iblis ganteng intinya. Nah, setelah keluar dari surga, karena iblis gak terima Allah udah ngeluarin dia dari surga, akhirnya iblis bilang, aku akan menghalang-halangkan orang yang tertuju padamu atau yang jalannya lurus padamu. Jadi dia tuh mau ngajak satin orang gitu, karena dia nggak terima dia dikeluarin dari surga. Jadi iblis tuh nggak mau salah gitu, nggak nyadar kalau dirinya salah. Dia nuduh kalau Allah yang udah ngeklaim dia salah. Nah, jadi intinya iblis tuh udah tuh salah, nggak nyadar kalau dirinya salah, banyak alasan, dan kalau susah maunya ngajak-ngajak orang gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kadang sering ada kan manusia yang kan sifat manusia beda-beda kan. Sering ada manusia yang kayak gitu. Itu tuh bukan manusianya, tapi ajakan iblis. Jadi kita harus lebih banyak beristighfar ya, biar terjauh dari sifat-sifat kayak iblis kayak gitu. Nah, beda lagi nih sama kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu kan yang melakukan kesalahan, yang memakan buah terlarang itu kan, buah khuldi. Nah, kalau Nabi Adam beda lagi ceritanya. Dia itu ngaku salah dan terus minta maaf, bertaubat. Beda jauh banget sama sikap iblis. Nah, jadi dia tuh mengakui kalau dirinya salah. Ya Allah, kalau engkau tidak, kami sesungguhnya orang-orang yang zalim gitu, merasa rugi jika tidak dimaafkan oleh engkau. Nah, Nabi Adam kayak gitu, berarti cakep banget. Nah, kayak gitu ya harusnya. Kalau iblis beda banget. Nah, jadi balik lagi ke intinya. Jadi iblis tuh akan menghalang-halangi orang yang tertuju pada Allah, menyesatkan gitu, ngajak-ngajak orang ya. Emang iblis tuh emang kurang ajar. Nah, jadi intinya nanti ada dua kubu ya, kubu Allah dengan jalan yang lurus dan kubu iblis atau setan dengan jalan yang menghalang-halangi atau menyesatkan, jadi ngajak-ngajak gitu. Nah, kalau kubunya Allah itu nanti visi misinya itu dibawa oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad. Terus diteruskan oleh kiai, ulama, dai, terus hingga hari kiamat. Dan kalau kubu iblis ini visi misinya nanti dibawa oleh visi iblis yang ya kubu iblis yang jalannya tadi menyesatkan yang
menyesatkan dari jalan Allah gitu, menghalang-halangi gitu, nanti visi misinya dibawa oleh setan. Nah, Allah katakan setan itu dari dua golongan, jin dan manusia. Nah, jin maupun manusia yang kerjaannya menyesatkan manusia gitu, setan. Nah, jadi hidup ini nanti terus dibawa sampai Dajjal kiamat. Nah, jadi intinya hidup itu cuma ada dua pilihan gitu, mau jalan takwa atau jalan fujur, mau jalan taat atau jalan maksiat. Mau ya, karena ujung-ujungnya nanti juga dua pilihan, kalau nggak surga ya neraka gitu kan. Jadi intinya setan itu selalu membisik-bisikkan hal-hal yang berseberangan dengan jalannya Allah gitu. Nah, karena setan jalannya kayak menyesatkan, menghalang-halangi dan membisik-bisikkan sesuatu hal yang berseberangan dengan yang diperintah Allah. Misalnya gini, Allah suruh kita sebagai seorang muslim hatinya akan bergetar ketika mendengar nama Allah, bukan? Nah, sebaliknya setan akan membuat hati kita bergetar dengan hal lain gitu. Oh my god, yang maju dong! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god, ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Itu untuk contoh yang pertama. Terus contoh kedua, Allah meminta kita untuk selalu bersyukur. Nah, maka sebaliknya setan akan membuat kita selalu kurang. Ya Allah, ini muka apa bantal? Untuk contoh ketiga, Allah menyuruh kita untuk menjaga pandangan. Nah, setan sebaliknya akan membuat roti sobek. Roti sobek ini nanti bikin rahimnya anget. Terus hamil online lah, download lah bayi. Nah, itu contoh untuk yang ketiga. Dan contoh terakhir yang keempat, Allah menyuruh kita untuk saling bersaudara. Nah, setan akan sebaliknya akan menyuruh kita saling bermusuhan. K-popper, kafir Anda, siapa Anda? There's two kangaroos. Kamu di surga, kamu punya tiketnya, mana? Minta, biar aku duplikat. Nah, jadi gitu guys. Intinya jangan bertengkar. Pokoknya kita jangan mudah tergoda sama bisikan-bisikan syaitan dan senantiasa berdoa sama Allah, ya Allah, semoga aku dijauhkan dari godaan-godaan syaitan ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah juga ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya itu video bukan dakwah ya, cerita gitu. Meskipun kurang jelas atau kurang apapun, mungkin dalam bahasa ada yang menyinggung, mohon maaf karena saya di sini masih belajar. Sangat minta maaf bila ada kesalahan atau yang menyinggung. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap ingat sholat dan kerjakan perintah Allah, dan semoga kita terjauh dari bisikan-bisikan syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.